Itu yang sawit-sawit yang baru mulai ditanam sampai dia nanti berumur 2 tahun, itu berapa kali periode kita pakai dengan tanaman jagung kikil itu Pak. Jadi satu itu kultura hanya cabai, bawang putih dan bawang merah ya Pak Kadis ya. Kemudian untuk tanaman pangan kita jagung, kedelai, padi. Nah kita Pekanbaru hanya ada jagung. Tetapi kenapa juga masih sedikit padahal kita jagung cukup banyak Pak. Nah, kendala saya dengar dari adik-adik penyuluh ini, kenapa kok tidak dibuat? Nah, saya mohon penjelasan nanti dari Pak Kadis, apa maksudnya poligoni. Saya udah agak-agak bingung juga gitu ya. Nah, kenapa? Karena kalau kita pikirkan semua kelompok tani ini, 80% dia mungkin meminjam tanah, memakai tanah orang. Nah, jadi penggarap. Kalau bersikukuh kita, oh tidak bisa dipoligoni karena tidak milik si petani. Lama-lama Pekanbaru ini Pak, takkan ada Pak, takkan bisa. Pak itu. Nah itu kendala salah satu katanya di poligon itu harus pemilik. Sementara tanah tidak milik petani. Nah itu Pak. Kasihan kan Pak Waldi nanam jagung 20 hektar tidak dapat pupuk subsidinya Pak. Sementara kita pupuk subsidi yang dapat itu sekarang hanya padi, jagung, kedelai. Kalau untuk jagung tidak lagi seperti dulu ya Pak ya, jagung manis sedikit sekali di pekarangan, sedikit sekali. Nah kalau menurut saya, hitunglah jagung itu membuat RDKK musim tanam, jangan per tahun membuat RDKK-nya. Kalau per tahun ya sedikit lah, buat musim tanam. Jagung bisa ditanam 3 kali 1 tahun, berarti pupuk subsidinya bisa kita buat 3 kali. Itu yang menurut saya Pak, kalau pengalaman saya. Nah mungkin ke depan poligon ini tolong diperjelaskannya dengan kabupaten lain, dengan kelompok-kelompok KTNA tadi yang lain, karena saya dapat informasi dari tetangga kita KTNA seperti itu. Nah, jadi mohon penjelasan terutama dari Pak Kadis supaya nanti kelompok-kelompok tani ini tidak bertanya-tanya kenapa kita tidak dapat pupuk subsidi. Ini kan saja Pak. Nah, solusinya yang pertama mungkin ya bimbingan, yang kedua mungkin ada bantuan bibit yang bisa atau mungkin ada kalau dia panen mungkin kita punya solusi kemana dia harus kita jual gitu ya. Jadi sebelum, sedang, dan sesudah panen itu mesti menjadi pemikiran kita secara komprehensif. Jadi jangan kita suruh dia tanam banyak-banyak, besok nggak dijual. Bapak Ibu pengurus KTNA Kecamatan, Ketua, Sekretaris Bendahara yang kami hormati, dan Bapak Ibu yang tak dapat kami sebutkan satu persatu namanya yang hadir pada siang hari ini. Bapak Ibu, tadi pagi kita sudah melaksanakan acara katakanlah pembukaan, dan Indra Pung selaku ketua kita dan juga oleh Pak Firdaus. Tapi pada intinya kita sama-sama mendengar bahwa terkait perlu kami menentukan atau membentuk penyuluh swadaya yang ada di kecamatan masing-masing. Kemudian yang kedua terkait dengan koperasi. Beliau sudah menginstruksikan pada rembuk yang kemarin, ini rembuk media, kemarin rembuk apa ya? Rembuk utama, ya. Justru kalau saya pikirkan adalah mungkin kita misunderstanding aja ya, atau miskomunikasi, bahwa justru beliau menyampaikan tadi, saya menunggu-nunggu karena rekomendasi dari pembentukan ada notaris. Saya pikir mungkin proses ini 2 minggu lah paling lama harus selesai. Ya itu siapa? Ya itu nanti paling lama 2 minggu sudah selesai. Kan kita sudah menghadap kepada Pak Sekda. Nanti kita tagih gitu. Mana nih gitu? Nah, ya. Nanti kita sudah excel. Cuman yang berat itu tadi Pak. Karena bagaimana kita penampung, kebetulan ada panen raya di kapasitas. Orang juga akan lemas semangatnya. Jadi komitmen ini harus kita pegang teguh nih. Tiba-tiba panen raya semangat kan, bingung mau jadi pasarnya. Karena koperasi tidak berdaya nih hari ini. Nah, situlah nanti diminta kepada Pak Ketua.